Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi remaja GPD Iglesia Jember sore hari ini. Bersama dengan saya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah pujian. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi untuk selamanya. Musim akan selalu ganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak
kami bersyukur kepada. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Sehelai rambut kami tidak akan jatuh jika bukan Tuhan yang mengizinkan. Itulah sebabnya kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami anak-anak-Mu mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, membaharui hidup kami, supaya dari hari ke hari kami semakin disempurnakan, supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur pakai hamba-Mu, dan kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ini adalah bagian yang terakhir daripada khotbah seri, kelanjutan daripada bagian kebenaran firman Tuhan itu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Mari kita baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan itu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, minggu lalu kita telah belajar bahwa setelah kita menerima anugerah hidup yang kekal itu, maka kita diajar untuk kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita telah belajar bahwa setelah kita menerima hidup yang kekal itu, ketika kita menerima anugerah Allah itu, maka kita diajarkan untuk kita tidak boleh memiliki cara hidup seperti orang-orang duniawi. Kita hidup dalam keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging. Dan bahkan kita harus menunjukkan sebuah perubahan yang lahir dari setiap pengenalan kita akan Allah melalui setiap proses dan perjuangan yang kita alami selama kita hidup. Jadi kita belajar bahwa setelah kita menerima keselamatan itu, saudara, harusnya kita menjadi orang-orang yang meninggalkan segala kefasikan kita. Kita tidak boleh hidup menjadi seperti dengan kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini, sebab kita adalah warga kerajaan Allah yang dipersiapkan Allah. Itulah sebabnya setiap saat kita harus punya pengenalan yang seperti Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus berjuang, kita terus berusaha, kita terus bekerja keras melewati setiap proses demi proses dalam hidup ini. Kita belajar untuk kita mematikan setiap keinginan-keinginan daging kita, dan kita memiliki perubahan pola pikir, perubahan mindset, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudaraku ini berkati Tuhan, saya mau bilang kepada kita bahwa hal tersebut tidaklah bergantung kepada aturan-aturan, kepada norma-norma tertentu, kepada suatu kaidah-kaidah tertentu di dalam sebuah organisasi, dalam gereja kita, tidak. Tetapi semuanya akan terjadi dengan begitu baik, secara natural, bahkan secara progresif, yaitu secara terus-menerus. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka bagian itu, yaitu perubahan hidup kita, tidaklah menjadi sesuatu hal yang memberatkan hidup kita, meskipun memang kita perlu perjuangan. Tapi ketika kita memberi hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus, maka harusnya setiap saat kita perlu membangun kedekatan, hubungan yang intim dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap saat. Kita mematikan keinginan daging kita. Kita memberi hidup kita secara totalitas untuk dipimpin, untuk dikontrol dengan Roh Kudus, dan pada akhirnya kita dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik,
apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna itu, saudara. Akhirnya pada bagian yang terakhir daripada khotbah ini, daripada bagian ini, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, saya mau berbicara tentang tujuan Allah atas hidup kita. Mari kita melihat tujuan Allah atas hidup kita dalam pribadi Tuhan Yesus melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma itu, bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah dari cara pikir duniawi kita kepada suatu pemikiran, perspektif, pengenalan kepada Allah yang benar menurut cara pandang Allah, melalui cara berpikir Allah, dan melalui perspektif yang benar tentang harusnya bagaimana kita harus hidup, saudara. Terima kasih. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita melihat tujuan Allah itu. Perhatikan bahwa Allah mengajar kita dengan luar biasa. Minggu lalu saya sudah ajarkan bagaimana Allah mengajar kita dengan luar biasa dari istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus, yaitu istilah yang digunakan metamorfose itu, dan pada akhirnya Allah menghendaki dari setiap proses yang kita jalani, setiap proses yang kita lalui, bukannya tanpa sadar kita melakukannya, tetapi biarlah kita membangun tingkat kesadaran kita bahwa Allah mengajarkan kita melalui setiap pengalaman hidup, peristiwa hidup, cerita hidup yang kita alami setiap saat, supaya kita terus berjuang, tetap berjuang dan berusaha. Biarlah hari kemarin dan hari ini kita mengalami suatu proses kehidupan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 di sana berkata demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata begini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam setiap proses hidup yang kita jalani. Perhatikan, Allah turut bekerja dalam setiap peristiwa yang kita hadapi setiap hari, day by day, hari demi hari. Setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami, peristiwa kehidupan yang kita alami, kejadian hidup yang kita alami, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam setiap momen hidup kita supaya mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Bagian ini kita tidak bisa memahaminya dengan baik kalau kita tidak tahu bahwa sebenarnya setiap proses yang kita alami, peristiwa yang kita alami, Allah sesungguhnya turut bekerja di dalamnya supaya mendidik kita. Suatu saat kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengabaikan setiap peristiwa yang kita alami. Kita tidak boleh mengabaikan setiap kejadian yang kita alami. Setiap hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, kembali lagi hari Senin sampai hari Minggu. Setiap peristiwa yang kita alami sesungguhnya kalau kita cermat mengamati bagaimana cara kita hidup dan bagaimana Allah membentuk kita, di sana kita akan temukan bahwa sesungguhnya setiap cerita hidup yang kita alami, di sana Allah turut bekerja untuk membentuk, memproses hidup kita supaya kita memiliki karakter seperti yang diinginkan Tuhan. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan pada akhirnya, saudara. Nah, apa perjuangan kita, saudara? Kalau kita belajar daripada Roma pasal yang ke-12 ini, Paulus menjelaskan bahwa kita harusnya berjuang untuk mengenal kehendak Allah. Setiap proses yang kita alami harusnya kita sadar, harusnya kita pahami bahwa kita perlu berjuang untuk mengenal kehendak Allah atas hidup. Jadi setiap peristiwa yang kita alami, setiap kejadian yang kita alami, pengalaman hidup yang kita alami, seakan-akan seperti seorang yang sementara berjuang. Kita sementara berjuang, kita sementara berproses. Dan percaya atau tidak percaya, sesungguhnya dalam perjuangan itu, dalam proses itu, Allah mengajarkan kepada kita untuk kita belajar, untuk mengenal dan
bagaimana kehendak Allah, rencana Allah atas kehidupan kita. Kita berjuang untuk mengenal setiap rencana dan kehendak Allah di balik setiap peristiwa yang kita alami. Kita perlu menyadari itu. Jadi jangan sampai kita membuang waktu dengan begitu saja. Tetapi mari kita belajar bahwa ternyata setiap hari Allah mengajar kita, membawa kita kepada pengalaman demi pengalaman. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita ada sampai titik ini, hari ini, jam ini, detik ini, karena Allah sementara mengajarkan kita untuk kita melalui proses demi proses, dan itu tidak lepas daripada perjuangan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Apa kehendak Allah bagi kita sementara kita hidup dalam gelanggang proses tersebut? Kehendak Allah bagi kita adalah kiranya kita lekas paham, kiranya kita lekas pandai, kiranya kita lekas bijaksana memahami apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita menjadi pribadi yang lekas paham, sebab mari kita menjadi pribadi yang lekas pandai mengamati, mencermati setiap pengalaman hidup yang kita alami. Kehendak Allah bagi kita adalah biarlah kita dapat membedakan apa yang baik. Mari kita membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua bagian yang terakhir itu dikatakan bahwa sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi setiap proses yang kita alami ketika kita diajarkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan kita berusaha menjalaninya, kemudian kita berubah dalam proses hidup yang kita alami itu, percayalah bahwa kita sementara diajarkan oleh Tuhan, kita semakin peka bahwa kita harus berusaha mencari pribadi-pribadi yang bijaksana, yang pandai, yang dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita cermat menjalani hidup ini, akhirnya pada suatu saat kita akan berpikir dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Harusnya kita berpikir bahwa semua yang kita hadapi, yang kita jalani, yang diperhadapkan Tuhan bagi kita, harusnya kita dapat mengolahnya, memilahnya, dan kita berpikir dan kita dapat membedakan sebenarnya apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah di setiap proses peristiwa sejarah kehidupan kita ketika kita ada di muka bumi ini, saudara. Jadi kita harus memahaminya. Menarik sekali dari pernyataan Rasul Paulus di sini bahwa orang yang memahami kehendak Allah pasti dapat membedakan mana yang baik dan berkenan kepada Allah. Perhatikan kalimat saya bahwa orang yang memahami kehendak Allah. Jadi ketika kita menjalani hidup ini, proses hidup di dunia ini, harusnya kita mulai berusaha berpikir, menjadi orang yang bijaksana dari pola pikir kita ini, pikiran Kristus yang diberikan kepada kita. Kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Saya mengamati dari pernyataan Rasul Paulus bahwa ternyata sesuatu yang baik belum tentu berkenan kepada Allah. Coba perhatikan ayat itu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Yang mau saya sampaikan kepada kita sore hari ini adalah harusnya kita menjadi pintar di sini bahwa ternyata semua yang baik itu belum tentu berkenan kepada Allah. Perhatikan kalimat saya. Semua yang baik belum tentu itu berkenan kepada Allah. Contohnya begini. Kita melayani Tuhan itu baik. Kita melayani Tuhan itu baik. Tetapi jika kita melayani Tuhan dengan unsur kesombongan, dengan unsur mencuri kemuliaan Tuhan, kita pamer diri, maka itu pun tidak berkenan kepada Allah. Melayani Tuhan baik. Tetapi kalau kita melayani Tuhan dengan motivasi yang keliru, maka itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita pandai menjalani hidup ini, ketika kita berada dalam proses kehidupan itu, ketika kita menjadi orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, harusnya kita juga merenungkan bahwa ternyata semua yang baik yang kita lakukan itu belum tentu berkenan kepada Allah.
Itulah yang kita harus perlu pikirkan dalam kita menjalani hidup ini. Berikutnya adalah datang ke ibadah itu baik, saudara. Datang ke ibadah hari Minggu itu baik. Datang ibadah hari Sabtu, ibadah remaja itu baik. Untuk bertemu datang beribadah kepada Tuhan itu baik. Tetapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan hanya untuk bertemu dengan teman-teman kita, dan kita tidak datang dengan sepenuh hati bersekutu dengan Tuhan, maka itu yang tidak berkenan kepada Allah. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu baik. Tetapi kalau kita memberi persembahan supaya kita diberkati Tuhan, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita pikirkan. Contoh-contoh realita hidup yang sering kali kita lakukan dalam hidup ini, dalam kita menjalani proses hidup ini, seringkali ada banyak hal yang kita lakukan yang bagi kita itu baik, tetapi itu belum tentu berkenan kepada Allah. Sehingga dalam perjuangan hidup kita perlu cermat, kita perlu menjadi orang yang bijaksana, yang pandai mengerti tentang kehendak Allah atas kehidupan kita. Contoh yang terakhir, melompat-lompat di gereja saat kita beribadah, nyanyi dengan jingkrak-jingkrak, menangis sampai kita mencucurkan air mata, itu baik. Tetapi jika kita melakukan hal tersebut hanya untuk memuaskan emosi kita, memuaskan keinginan daging kita, atau kita lakukan itu untuk dilihat oleh orang lain, maka itu pun tidak berkenan kepada Allah. Jadi memang hidup ini perlu kita melakukannya dengan teliti, dengan cermat. Jangan sampai kita sudah berpikir itu baik, tetapi ternyata kita melakukan itu karena motivasi yang keliru di hadapan Tuhan. Akhirnya percuma, akhirnya sia-sia hidup ini. Proses yang kita jalani menjadi percuma. Perjuangan yang kita alami menjadi percuma. Karena kita tidak memahami bagaimana kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah itu. Itulah sebabnya kita perlu bijaksana menjalani kehidupan ini. Akhirnya kita harus tetap berjuang memang. Kita terus berjuang untuk hidup disempurnakan pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita perlu belajar setiap saat. Kita perlu menekuni hidup ini dengan baik mungkin. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Pada akhirnya Tuhan berkata, "Enyahlah engkau daripadaku, sebab aku tidak pernah mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan." Ingat dengan baik, sesuatu yang baik itu belum tentu berkenan kepada Allah. Sehingga kalau kita benar-benar kita hidup menjadi tidak serupa dengan dunia ini, kita menjadi orang-orang yang berubah oleh pembaharuan budi kita, saya percaya apa yang kita lakukan yang bagi kita itu baik, saya juga percaya itu pasti berkenan kepada Allah. Karena kita telah mengalami suatu kehidupan yang berkenan, suatu kehidupan yang dilahirbarukan pada awalnya. Akhirnya apa yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melepaskan semua yang menjadi ego kita. Menjalani proses hidup kita itu. Mungkin bagi orang kita sudah hidupnya baik. Mungkin bagi orang kita sudah ada pada jalan yang benar. Tetapi terkadang sesuatu yang kita lakukan itu bukan sepenuhnya untuk Tuhan, tetapi kita hanya menunjukkan betapa kita mampu, betapa kita punya kemampuan dan kita melakukan segala sesuatu. Dan itu hanya sebagai bukti kita menunjukkan ego kita. Jangan sampai kita tidak melepaskan ego kita ini. Biarlah kita berjuang untuk melepaskan setiap keinginan-keinginan daging kita, supaya hidup dan pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Tugas kita sekarang adalah mari kita berusaha memahami kebenaran firman Allah. Mari kita bergantung sepenuhnya pada cara Tuhan. Mari kita bergantung sepenuhnya pada rencana Allah. Mari kita hidup hanya fokusnya memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah. Sementara kita berjuang untuk mematikan keinginan daging kita dan merubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Mari kita belajar menaruh harapan-harapan kita pada tangan Allah yang kuat itu. Dan ingat bahwa ternyata tanpa penyertaan Roh Kudus kita tidak sanggup menyelesaikan sesuatu dengan baik. Tanpa kita menyertakan campur tangan Allah dalam hidup kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya saudara, kiranya mari kita cakap menanggung
semua proses yang kita jalani. Mari kita bijaksana menanggung setiap proses penderitaan hidup yang kita alami, supaya apa yang kita lakukan itu tidak menjadi mubazir, tidak menjadi percuma, namun sebaliknya usaha keras kita, perjuangan kita dikenan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita menerima mahkota kemuliaan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada bagian yang terakhir ini pesan saya kepada kita semua, remaja GPDI Eklesia Jember, teruslah berjuang, teruslah berproses di dalam Tuhan. Ingat, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian berubahlah oleh pembaruan budi. Jangan sampai kita berubah hanya karena dipaksa. Ingat, berubah itu adalah suatu natur yang diberikan kepada kita. Harusnya itu alamiah terjadi dalam hidup kita. Berubah itu karena kita kenal Tuhan. Kita tahu bahwa memang panggilan kita adalah kita harus berubah. Sebab tanpa perubahan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sesungguhnya ini satu hal yang sulit, tidak mudah untuk kita jalani. Tetapi kalau kita tahu kehendak Allah, kita tahu membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna itu, maka kita tidak percuma untuk menjalani kehidupan ini dalam proses kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan buang-buang kesempatan. Sekarang saatnya kita belajar dalam suatu gelanggang pertandingan itu. Pasti ada yang binasa, ada yang tertinggal, ada yang tidak selamat, ada yang tidak menerima hidup yang kekal itu. Tapi saya ingin pastikan kepada kita semua, kalau perjuangan kita baik, jikalau kita mau menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, mulai saat ini, mulai detik ini, mulai dengan momen ini, saat ini pun, saya mau ajak kita semua untuk memulai suatu pertandingan yang baru, perjuangan yang baru. Dan saya mau berkata lagi di akhir khotbah ini, selamat berjuang, jangan mundur ikut Tuhan. Meskipun kehidupan ini berat, kehidupan ini keras. Kata Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-1, hidup ini seperti perang adanya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 1 dan seterusnya, kalau tidak salah Paulus berkata kepada Timotius, kamu harus sadar bahwa masa-masa ini sukar. Ada banyak orang yang akan meninggalkan agamanya. Ada banyak orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi percayalah, setiap orang yang menaruh fokusnya pada perjuangan hidup yang kekal itu, saya percaya mereka pasti akan disertai oleh Tuhan. Selamat berjuang, jangan mundur ikut Tuhan. Persoalan boleh ada, tetapi percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini akan terus membangkitkan semangat kita, memampukan kita menjadi jaminan keselamatan atas hidup kita, sampai kita memperoleh semua berkat-berkat rohani yang disediakan Tuhan di surga itu bagi kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kita pasti diberkati Tuhan jikalau kita tidak menyia-nyiakan proses hidup, perjuangan yang Tuhan izinkan untuk kita alami pada waktu kita hidup di muka bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan sore hari ini kami sudah belajar tentang 3 bagian besar daripada nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Kami harus hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dan kami harus berubah daripada setiap pikiran-pikiran kami yang jahat. Kami harus merubah kelakuan kami. Kami harus hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan menjalani proses hidup yang kami alami hari demi hari. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang pandai, yang dapat mengerti manakah kehendak Allah, sehingga kami dapat membedakan apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Kami tahu bahwa tidak semua hal yang baik itu berkenan kepada Tuhan. Tapi jikalau kami melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka pasti semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya ajar kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Bagi kami yang sudah melayani Tuhan, biarlah kami melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, karena kami mengasihi Tuhan. Kami melayani Tuhan bukan karena mengejar sesuatu, mengejar keselamatan, sebab kami percaya keselamatan adalah bagian yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Sekarang kami mau berjuang untuk memperoleh mahkota hidup yang kekal itu, supaya kami dapat menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengerjakan semua yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami mau pakai itu untuk sebagai bukti tindakan kami, sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati remaja GPDI Eklesia Jember. Berkati di dalam sekolah mereka, studi pendidikan mereka, terutama berkati pertumbuhan rohani mereka. Hamba berdoa supaya mereka bertumbuh dalam firman kebenaran. Mereka peka dengan suara Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang baik, tetap berjuang. Meskipun hidup ini berat, sukar dan sulitnya hidup ini, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan, menghadapi. Kami sanggup menjalani segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Berkati pergumulan, perjuangan hidup yang dialami oleh remaja-remaja GPDI Eklesia Jember, dan bagi setiap pendengar yang mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang minggu ke depan ini hamba serahkan hidup anak-anak Tuhan ke dalam tangan. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami semua, memberkati kami semua. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati orang-orang yang mengasihi kami dan mendukung dalam kami berjuang untuk kami tetap setia dalam mengiring Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani sore ini, kami percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Akhirnya kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi pergumulan hidup Tuhan berikan kemenangan. Hamba berdoa dari tempat ini, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kami yang kedua. Kami terima berkat Tuhan, kami terima firman ini dan kami siap melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berjuang. Tuhan pasti menyertai.